Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di program Malam Teduh episode ke-74. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua berkat kasih dan anugerah yang Engkau berikan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Renungan hari ini ditulis oleh Evangelis Dupin Maulana STH. Dengan judul Tidak Ragu untuk Percaya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal ke-20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes pasal yang ke-20 merupakan suatu pembacaan wajib bagi umat Kristen apabila telah membahas mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Dalam pasal tersebut dijelaskan apa yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Melalui pasal tersebut juga menjadi bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Diceritakan bahwa pada malam hari, waktu ke-12 murid-murid Yesus sedang berkumpul, dan kedatangan Tuhan Yesus, ternyata hanya Thomas sendirilah yang tidak hadir di situ. Thomas melewatkan hal penting dalam hidupnya, yakni melihat kebangkitan Tuhan setelah kematiannya. Tetapi keajaiban Tuhan masih tersedia bagi Thomas. Terbukti dari Yesus muncul lagi 8 hari kemudian untuk menyediakan apa yang dibutuhkan Thomas, yakni bukti bahwa Tuhan telah bangkit. Hal ini menjadi jawaban dari pernyataan Thomas yang terkesan sulit mengakui karena ragu-ragu akan apa yang telah dilihat murid-murid lainnya. Ketika Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas sedikit berbeda dari murid-murid Tuhan lainnya. Ketika ia memberi respon kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan. Padahal, seperti yang juga diketahui oleh para murid lainnya, bahwa apa yang Kristus telah begitu sering katakan, dan itu juga menurut perjanjian lama, bahwa Yesus akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tetapi Thomas sepertinya menaruh kepercayaannya berdasarkan bukti yang dapat dilihatnya sendiri. Bahkan mungkin iman Thomas akan menjadi lengkap apabila bukan hanya dapat melihat Tuhan dengan matanya sendiri, tetapi juga harus dengan sentuhan di tangan dan lambung Tuhan Yesus. Thomas dengan teguh menolak untuk percaya, kecuali syarat-syarat yang diajukan olehnya sendiri itu telah dipenuhi. Hal
hal baik yang dapat dipelajari dari Thomas adalah bahwa ketidakpercayaannya diucapkan dengan jujur. Itu merupakan hal baik, bahwa dia menolak untuk berpura-pura percaya ketika dia tidak percaya. Tentu ada dan tidak sedikit pula dari orang-orang percaya hari ini yang hidupnya terlihat mempercayai Tuhan, tetapi sebenarnya tidak begitu mengerti bagaimana caranya mempercayai Tuhan dengan benar. Kepercayaan kepada Tuhan karena hanya sebatas mengikuti mayoritas kebanyakan orang adalah sebuah kesalahan besar. Seharusnya orang Kristen yang benar adalah mereka yang dapat memahami dan mengerti bagaimana iman kepada Allah diwujud nyatakan. Ada pelajaran yang jelas dari kisah Thomas, yakni ketika kita menginginkan kepastian, lihatlah luka-luka yang telah dialami Yesus. Itu adalah bukti kasih-Nya, pengorbanannya, kemenangannya, kebangkitannya. Jadi, interaksi Yesus dengan Thomas juga menunjukkan bahwa Yesus yang telah bangkit penuh dengan kasih dan kemurahan hati dan kelemah lembutan kepada umat-Nya. Akhirnya, ketika Thomas sudah yakin tentang apa yang telah dia lihat dan sentuh dari Tuhan, maka percayalah dia dengan pengakuan tegas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disitulah transisi ketidakpercayaan berubah menjadi kepercayaan yang disertai pengertian. Mungkin akan ada saja orang-orang percaya yang imannya timbul seperti Thomas, tetapi itu tidak menutup karya Allah untuk membuat setiap orang percaya kepadanya dengan caranya yang ajaib. Hendaklah kita yang hari-hari ini sudah mengenal Tuhan, mulai untuk tidak lagi ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita. Demikian renungan pada malam hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.